Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abna'i at-talabah, anak-anakku semuanya yang kami banggakan. Tadi khatib bagus sekali menjelaskan tentang makna syukur. Al-Quran itu dibuka ayat pertamanya dengan bersyukur, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu bersyukur kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan baik, maka Allah menjamin dalam ayat berikutnya la azidannakum. La-nya itu kalau udah nahwu kelas 3, la-nya la taukid. La azidannakum. La-nya pendek. Pasti dan sungguh dan benar-benar saya akan tambah nikmatku. Jadi kalau orang bersyukur dengan Allah dengan sebaik-baiknya, sempurna kesyukurannya, yakinlah Allah menambah kenikmatan-kenikmatan itu kepada kita. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Yang pertama, kamu menjalankan semua perintahnya dengan baik. Saya pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga. Dijamin diampuni semua dosa-dosanya, masa lalu dan yang akan datang, dijamin masuk surga. Tadi kan khatib mengatakan sholat sunnah sampai bengkak kakinya. Pertanyaannya untuk apa? Sudah dijamin masuk surga, ngapain juga nambah sholat nafilahnya, sunnahnya? Apa jawab beliau? Afala akuna abdan syakuro. Saya sedang menjadi hamba yang bersyukur. Sama dengan kalian. Kalau misalkan kalian diberi amanah di OPPM, diberi amanah di Mudabbir, diberi ini, bagaimana cara bersyukurnya? Bersyukurnya adalah kerja keras. Bersyukurnya adalah sungguh-sungguh. Bersyukurnya adalah kerjanya tuntas. Itu bentuk kesyukuran. Maka yang pertama adalah tadi bersyukur kepada Allah. Jangan kamu kasih Allah itu tenaga sisamu, pikiran sisamu. Kamu di mana-mana semangat. Begitu kamu khutbah mau mulai, jangan tidur. Jangan kau persembahkan kepada Allah tenaga sisamu. Sholat subuhmu, zuhurmu, asarmu, maghribmu, isyamu yang sungguh-sungguh. Kenapa? Itu bentuk kesyukuran, ucapan terima kasihmu kepada Allah. Kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar dengan baik, kamu bisa berbicara dengan baik, tanganmu dua-duanya bisa bergerak, kakimu masih bisa jalan. Mau bersyukur dengan cara apa? Kalau tidak dengan ibadah. Wadih kalam? Maka bersyukur yang sungguh-sungguh, yakinlah Allah akan menambah, melebihkan, melipat gandakan kenikmatan-kenikmatan yang ada pada kalian. Syukur. Kata kuncimu syukur. Alhamdulillah kamu buka mata pertama tidur, kamu tidur, ya toh? Pertama kali bangun yang dibaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Alhamdulillah. Enggak ada orang bangun tidur innalillahi wa inna, enggak ada. Yang dibaca adalah alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Ayat pertama tadi alhamdulillah. Kamu baca 17 kali sehari dalam sholat subuh, zuhur, asar, maghrib bisa 17 kali. Dibaca setiap kali alhamdulillahi rabbil alamin. Bentuk kesyukuran. Maka sungguh-sungguh ya. Ibadahmu harus sungguh-sungguh. Yang tenanan. Tidak boleh ibadah dengan tenaga sisa. Tidak boleh ibadah dengan pikiran sisa. Yang sungguh-sungguh. Di masjid tidak ada yang bermain. Di masjid sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita sedang menghadap Sang Khalik, pencipta kita, pemberi kenikmatan-kenikmatan. Beginilah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur kepada Rasulullah. Bagaimana bentuk syukurmu? Aksiru as-salat alaih. Perbanyak sholawat kepada Rasul. Itu salah satu bentuk kesyukuranmu, ucapan terima kasihmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiap pagi kamu baca minimal 10 kali sebelum masuk kelas. Sambil jalan dari asramamu situ mau ke sana al-asraf, baca 10 kali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terus begitu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Sudah kamu selesai itu. Di pada maghrib sempatkan lagi, minimal kamu baca 10 lagi, minimalnya, jangan tidak. Wa qablan naum, begitu kamu dah doa bersama di rayon, berbaring, tidurmu itu diantarkan dengan apa? Dengan sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua-duanya kamu lakukan, berzikirnya iya, bersyukurnya kepada Allah iya, kemudian sholawat kepada Rasulnya iya, sudah itu, kamu sudah 50% kesuksesanmu sudah di tangan kamu. Kenapa? Karena zikir itu perintah Al-Quran. Fadkuruli wala takfurun. Tuh ayatnya itu kan, apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir-zikir yang sebanyak-banyaknya. Pagi itu kamu zikir dulu, awali kegiatanmu dengan berzikir, awali kegiatanmu dengan bersyukur, awali kegiatanmu dengan perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah istirahat kelasnya sempatkan kamu sholat duha. Di tengah-tengah kamu sholat duha. Nah, kamu ketahui, di sini kamu begitu berzikir, bersyukur, sholawat, sholat duha. Di sana orang tuamu melakukan hal yang sama. Ketemu doamu dengan doa orang tua, tidak ada yang bisa menghalangi. Jalan kesuksesanmu sudah sangat lebar sekali. Dua-duanya harus ketemu. Kamu harus ikhlas di sini. Sudah nggak ada lagi nengok ke belakang. Bismillah, 4 tahun, 6 tahun saya akan jalani di pondok ini dengan sebaik-baiknya. Saya tinggal 3 tahun lagi. Saya tinggal 2 tahun lagi. Saya 4 tahun lagi akan selesai. Nggak ada lagi yang mau ke belakang. Ke depan tatapannya. Saya harus naik kelas 2, saya harus naik kelas 3, saya harus naik kelas 4, kelas 5, saya mau jadi ketua PPM, saya akan raih jadi keamanan pusat, saya akan raih dari ini. Di otakmu itu prestasi-prestasi depan matamu itu. Ya, jadi kalau kamu sudah hubunganmu dengan Allah baik, kuat, sholatmu benar, ya toh, zikirmu banyak, sholawatmu banyak, berdoamu itu sudah Allah kabulkan. Wadih kalam? Bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur kepada siapa? Kepada Rasulullah. Ucapan terima kasih. Kamu bisa begini, dunia bisa terang benderang. Ya toh? Ada peradaban. Dulu sebelum ada Rasulullah, anak perempuan dibunuh. Layan fa'adah, kelas bunuh saja. Ya toh? Adik kakak bisa menikah. Gak ada aturan main. Bagaimana aturan main? Gak ada.
Datang Rasulullah itu semua ada aturan mainnya. Kamu masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan pakai tangan kanan. Bacanya ini. Badal akal bacanya alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Ada aturan mainnya. Itulah kehidupan kita, itulah Islam. Yang ketiga, kamu bersyukur kepada orang tuamu. Jangan pernah tidak ini tiga-tiganya ini. Celaka kau kalau satu tidak, dua tidak, atau satu dua iya, tiganya tidak, kamu juga akan celaka. Limadza? Karena Allah menaruh birrul walidaini ayatnya setelah ayat menyembah kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi jangan kau sembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua kamu berbuat baik, berbuat baik. Jadi kalau orang tua sudah bilang anak, sudah nggak usah membantah. Tidak usah membantah. Hada fi khair. Orang yang bisa membahagiakan hati orang tua. Apa hadisnya? Ridallah fi ridha walidain. Kalau orang tuamu ridho, Allah ridho. Wa sukhtullah fi sukhti walidain. Saya wanti-wanti berkali-kali, buat orang tuamu tersenyum, buat orang tuamu bahagia, buat orang tuamu ridho. Kalau orang tuamu ridho, hadis Rasul mengatakan Allah ridho. Tapi sebaliknya, kalau orang tuamu murka, orang tuamu bersedih, orang tuamu nggak berkenan, maka Allah juga murka dan tidak memperkenankanmu. Mau apa? Hidup ini kan tinggal ridho Allah Subhanahu wa taala. Kamu tinggal berusaha semaksimal mungkin. Allah meridhoin, selesai kamu, sukses. Maka 3 poin ini, 3 pilar ini jangan sampai tidak. Yang serius kepada orang tua sam'an wa ta'atan. Jangan pernah membantah, jangan pernah mengatakan kata-kata kasar, apalagi mengancam orang tua, apalagi menekan orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada kamus kita sebagai generasi pemuda Islam tidak baik kepada orang tua, tidak baik kepada guru. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Rasul, dan bersyukur berterima kasih kepada orang tuamu. Kamu cek di dunia manapun, orang yang punya prestasi besar, orang sukses itu adalah orang yang diantaranya adalah dia dengan orang tuanya itu taat. Enggak pernah bantah, tidak pernah melukai sedikit pun orang tua, tidak pernah membuat orang tuanya menangis. Silakan buktikan. Kamu lihat di kampungmu, di masyarakatmu, mana orang-orang yang sukses, lihat bagaimana perilakunya dengan orang tua. Anak-anakku yang kami banggakan, sekarang ini kamu itu menentukan masa depan kalian, menentukan 10, 15, 20 tahun yang akan datang kamu mau jadi apa, tentukan sekarang. Silakan kamu desain dirimu bagaimana menuju kepada kesuksesan. Ada ha'ain, al-himmah wal hadaf. Ada kekuatan, ada kemauan yang keras, ada target, al-hadaf itu target, ada tujuan yang kamu capai. Orang kalau punya tujuan tapi nggak punya keinginan yang keras, nggak punya kemauan yang keras, nggak bisa. Angan-angan aja, saya mau ke Jakarta, tapi nggak jalan dia, nggak bisa. Atau orang yang semangat tapi nggak punya tujuan, mau kemana? Sepenting melaku, mau kemana? Jalan aja, nggak bisa. Harus punya tujuan. Saya mau selesai kelas 6 di sini dengan predikat mumtaz. Setelah ini saya mau ke Mesir, ke Al-Azhar. Setelah ini saya mau ke UGM. Setelah ini saya mau ke Akpol. Setelah ini saya mau ke Akmil. Dari sekarang kamu tentukan masa depanmu mau apa. Saya mau jadi dokter setelah ini. Saya mau mendirikan pesantren. Saya mau jadi pengusaha.
Dari sekarang di planning, ya, bagaimana masa depanmu dari sekarang. Jangan menyesal. Kamu 4 tahun, 6 tahun di sini. Jangan menyesal. Bahasamu harus bagus. Al-lughah al-arabiyyah, al-lughah al-ingliziyah, as-saqafah al-'amah, al-ulum asy-syar'iyyah. Semuanya harus kamu kuasai dengan baik. Insya Allah dengan begitu kalian lulus menjadi orang-orang yang sukses. Allahumma amin. Ya, berbanyak sholawat. Yang ketiga, birrul walidain. Tiga-tiganya kamu kerjakan dengan baik, ya, sungguh-sungguh menjadi pintu kesuksesan kalian. Mari bersama-sama kita bersholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari siyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu kulli hawli minal ahwali muqtahimi. Sekali lagi, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqta. Baik ya, kita berdoa semoga semua diberi kesehatan, keselamatan. Mari kita baca Al-Fatihah untuk para almarhumin, orang-orang yang telah berbuat baik pada kita, ya, wakif masjid ini, Pak Zaki, Pak Junet, Bu Kusdiningsih, dan semuanya. Untuk almarhumah Hajah Mudrikah, Haji Abdul Sutrisno, Haji Iskandar, Hajah Munawwarah, dan untuk juga untuk Al-Fatihah untuk Ibunda Hajah Luluiyah dan Haji Kambu. Kita baca Al-Fatihah juga untuk orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita semuanya, yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufari niran. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musiin fatajawaz an sayyiatihim. Allahumma bihaqqi nabiyyina Muhammad irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma nawwir qabrahum wa aqrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waqsilhum bil ma'i was salji wal barad
ونقه من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لرؤوف رحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.